Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Jabar Nur Rahman dari Prodi 5 TPIA dengan NIM 2017404027. Dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan video tentang pendidikan Islam pada zaman Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, dan dinasti Bani Umayyah untuk memenuhi tugas UAS atau ujian akhir semester mata kuliah sejarah pendidikan Islam. Baiklah, yang pertama yaitu pendidikan Islam pada zaman Rasulullah. Pendidikan Islam pada zaman Rasulullah dibagi menjadi dua periode. Yang pertama pendidikan Islam di Mekah dan yang kedua pendidikan Islam di Madinah. Adapun pendidikan Islam di Mekah itu meliputi pendidikan keagamaan, pendidikan akliyah dan ilmiah, pendidikan akhlak dan budi pekerti, juga pendidikan jasmani dan kesehatan. Secara lebih sederhana itu pendidikan Islam yang dilakukan Rasulullah di Mekah itu bertujuan untuk membina pribadi muslim agar menjadi individu yang berjiwa kuat dan dipersiapkan menjadi masyarakat Islam mubaligh dan pendidik yang baik. Pendidikan Islam periode Mekah memiliki 3 tahapan, di antara lainnya itu tahapan sembunyi, tahapan terang-terangan, dan tahapan seruan umum. Tahapan sembunyi, dengan diturunkannya wahyu pertama, Rasulullah mulai membimbing dan mengajarkan umatnya tentang Islam. Pada awalnya beliau melakukannya dengan cara diam-diam di lingkungan sendiri di antara orang-orang terdekatnya. Adapun rumah Al-Arqam bin Abil Arqam menjadi lembaga pendidikan Islam pertama sebagai tempat pertemuan Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabat dan pengikutnya. Nah, di sanalah Rasulullah SAW mengajarkan dasar-dasar atau pokok-pokok agama Islam dan membacakan wahyu-wahyu atau ayat-ayat suci Al-Quran. Tahapan yang kedua yaitu tahapan terang-terangan. Setelah sekitar 3 tahun melalui tahapan sembunyi, Rasulullah SAW mulai berdakwah secara terang-terangan yang diawali oleh turunnya wahyu Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya, maka sampaikan olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang musyrik. Quran surat Al-Hijr ayat 94. Dan yang terakhir tahapan seruan umum. Setelah melalui 2 tahapan, kemudian Rasulullah SAW merubah strategi dakwah dengan seruan umum, yakni umat manusia secara keseluruhan. Nah, hal ini dilakukan pada musim-musim haji ketika banyak kaum di luar Mekah berdatangan untuk melaksanakan haji. Dan pada tahapan ini berkat semangat yang tinggi dari para sahabat dalam pendakwahan ajaran Islam, maka seluruh penduduk Yastrib masuk Islam kecuali orang-orang Yahudi. Selanjutnya pendidikan Islam pada masa Rasulullah di Madinah. Pendidikan Islam di Madinah adalah sebagai bentuk pendidikan permulaan pengembangan yang dilaksanakan sedikit lebih maju dan berkembang dibandingkan pendidikan di Mekah. Adapun cara atau metode pendidikan dan pengajaran agama Islam di Madinah oleh Nabi SAW adalah satu,
pembentukan dan pembinaan masyarakat baru menuju satu kesatuan sosial dan politik. 2. Pendidikan, sosial politik dan kewarganegaraan. Dan yang ketiga, pendidikan anak-anak dalam Islam, yang mana kandungannya yakni pendidikan tauhid, pendidikan sholat, pendidikan adab sopan dan santun, juga pendidikan adab dan pendidikan kepribadian, kesehatan, juga akhlak. Adapun ciri pokok pendidikan Islam periode Mekah dan Madinah. Yang pertama, periode Mekah. Pokok pembinaan pendidikan Islam di Mekah itu adalah pendidikan tauhid, yang mana titik beratnya adalah menanamkan nilai-nilai tauhid ke dalam jiwa setiap individu muslim. Dan yang kedua yaitu periode Madinah. Adapun pokok pembinaan pendidikan Islam di kota Madinah itu adalah pendidikan sosial dan politik. Selain sosial dan politik, pada periode ini juga terdapat perkembangan pendidikan, yaitu pada prinsip pendidikan kesehatan atau jasmani, lalu prinsip pendidikan sosial, dan prinsip pendidikan politik dan pemerintah. Selanjutnya, kurikulum pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW. Yang pertama, kurikulum pendidikan Islam di Mekah. Materi yang diajarkan itu berkisar pada ayat-ayat Makkiyah yang berjumlah 93 surat dan petunjuk-petunjuknya yang dikenal dengan sebutan sunnah dan hadis. Lalu diajarkan pula tentang kajian keagamaan yang menitik beratkan pada keimanan, ibadah, dan akhlak. Yang selanjutnya yaitu kurikulum pendidikan Islam di Madinah. Upaya pendidikan yang dilakukan Nabi pertama-tama yaitu membangun lembaga masjid. Melalui masjid ini Nabi Muhammad SAW memberikan pendidikan Islam. Juga materi pendidikan Islam yang diajarkan itu berkisar pada bidang keimanan, bidang akhlak, ibadah, kesehatan, jasmani, dan pengetahuan kemasyarakatan. Lalu selanjutnya yaitu metode pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW. Yang pertama itu metode pendidikan yang Rasulullah SAW kembangkan dalam menyampaikan materi, yakni itu metode ceramah. Beliau menyampaikan wahyu yang baru diterimanya serta memberikan penjelasan-penjelasan dan keterangan. Juga ada metode dialog, metode yang digunakan beliau ketika berkomunikasi dengan para sahabat dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan dakwah ajaran Islam. Juga ada metode diskusi atau tanya jawab, metode perumpamaan, metode kisah, metode pembiasaan, juga metode hafalan untuk para sahabat menghafal dan menjaga Al-Quran. Lalu yang kedua itu ruang lingkup pendidikan agama Islam yang meliputi keserasian dan keseimbangan, antara lain yakni hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan sesama manusia, lalu hubungan manusia dengan dirinya sendiri, juga yang terakhir hubungan manusia dengan makhluk lainnya dan lingkungannya. Baiklah, selanjutnya yaitu pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pendidikan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Adapun pola pendidikan pada masa ini tidak mengalami perubahan signifikan sejak masa Rasulullah SAW.
yakni masih berkisar pada materi pendidikan seputar tauhid, akhlak, ibadah, dan kesehatan. Dan lembaga pendidikan pada masa ini dalam belajar membaca dan menulis disebut dengan kutab. Dan kutab ini merupakan pendidikan yang dibentuk setelah masjid. Di samping itu masjid juga berfungsi sebagai tempat belajar ibadah dan musyawarah khusus. Adapun pusat pembelajaran pada masa ini adalah kota Madinah, dan yang bertindak sebagai tenaga pendidik adalah para sahabat Rasulullah yang terdekat. Yang kedua yaitu pendidikan Islam pada masa Umar bin Khattab. Adapun pola pendidikan pada masa Khalifah Umar bin Khattab lebih berkembang daripada pendidikan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sebab selama Khalifah Umar bin Khattab memerintah, negara sedang berada dalam keadaan stabil dan aman. Khalifah Umar bin Khattab pada masa ini sering mengadakan penyuluhan atau pendidikan di kota Madinah. Beliau juga menerapkan masjid sebagai pusat pendidikan dan mengangkat guru dari para sahabat untuk tiap-tiap daerah yang telah ditaklukkan. Para sahabat ini bukan hanya bertugas mengajarkan Al-Quran, akan tetapi juga mengajarkan fikih dan bahasa Arab. Karena pada masa ini tuntutan untuk belajar bahasa Arab meningkat, dikarenakan banyak orang yang baru masuk Islam dari daerah yang telah ditaklukkan yang harus belajar dan memahami pengetahuan Islam. Adapun sumber gaji para pendidik pada masa ini diambilkan dari daerah yang telah ditaklukkan dan juga dari Baitul Mal. Lalu yang ketiga yaitu pendidikan Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pola pendidikan pada masa Khalifah Utsman bin Affan tidak jauh berbeda dengan pola pendidikan yang diterapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Utsman bin Affan sudah merasa cukup dengan pendidikan yang sudah berjalan. Namun begitu, ada satu usaha yang cemerlang yang telah terjadi di masa itu yang disumbangkan untuk umat Islam dan sangat berpengaruh luar biasa bagi pendidikan Islam, yakni untuk mengumpulkan tulisan ayat-ayat suci Al-Quran. Adapun tugas mendidik dan mengajar umat pada masa itu diserahkan pada umat itu sendiri, yang artinya pemerintah tidak mengangkat guru-guru, yang dengan demikian para pendidik ini melaksanakan tugasnya hanya dengan mengharap keridhaan Allah. Dan selanjutnya yaitu pendidikan Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. Pola pendidikan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib setelah masa 6 tahun dengan situasi pemerintahan yang tidak stabil itu bisa dikatakan bahwa pendidikan pada masanya itu mendapat hambatan, dikarenakan Khalifah sendiri tidak sempat untuk memikirkannya, yang mengakibatkan pendidikannya itu tidak jauh berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Yang terakhir yaitu pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah. Adapun pola pendidikan pada periode dinasti Umayyah itu melanjutkan
pendidikan semasa Khulafaur Rasyidin, walaupun masih ada perbedaan dan perkembangan tersendiri. Nah, dan perkembangan tempat-tempat pendidikan Islam pada masa ini ada 3 macam, yaitu yang pertama kutab. Kutab atau maktab itu berasal dari kata kataba yang memiliki arti menulis atau tempat menulis. Jadi kutab adalah tempat belajar menulis. Dan kutab ini merupakan tempat anak-anak belajar menulis dan membaca serta menghafal Al-Quran, juga belajar pokok-pokok agama Islam. Adapun dalam sejarah pendidikan Islam, pada awalnya itu dikenal 2 bentuk kutab, yaitu kutab yang berfungsi sebagai tempat pendidikan yang fokus pada baca tulis, dan kutab yang digunakan sebagai media pendidikan dalam mengajarkan Al-Quran dan dasar-dasar keagamaan. Selanjutnya yaitu masjid. Pada dinasti Umayyah, masjid merupakan tempat pendidikan tingkat menengah dan tingkat tinggi setelah kutab. Adapun pelajaran yang diajarkan itu meliputi pelajaran Al-Quran, tafsir, hadis, dan fikih. Selain pelajaran tersebut juga pada masa ini diajarkan tentang kesusastraan, sajak, gramatika, ilmu hitung, dan ilmu perbintangan. Di antara jasa besar pada periode dinasti Umayyah ini adalah menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas ilmiah termasuk syair. Dan pada masa ini masjid selain sebagai tempat beribadah juga digunakan sebagai tempat pendidikan yang mana terdiri dari 2 tingkat. Yang pertama tingkat menengah dan tingkat tinggi. Adapun tingkat menengah itu gurunya belumlah bergelar ulama besar, sedangkan pada tingkat tinggi gurunya adalah ulama yang memiliki ilmu mumpuni dan masyhur kealiman dan keahliannya. Pada umumnya pelajaran yang diberikan guru kepada murid-murid itu melalui perorangan, baik di kutab atau di masjid, baik tingkat menengah atau tingkat tinggi. Sedangkan pada masa tingkat pembelajaran yang diberikan oleh guru adalah dalam satu halaqah yang dihadiri oleh pelajar bersama-sama. Dan yang terakhir yaitu majelis sastra. Majelis sastra merupakan balai pertemuan yang disiapkan oleh khalifah yang dihiasi dengan hiasan yang indah. Majelis sastra ini hanya diperuntukkan bagi sastrawan dan ulama terkemuka. Dan majelis sastra ini merupakan tempat untuk berdiskusi atau membahas masalah tentang kesusastraan, dan juga sebagai tempat berdiskusi mengenai urusan politik. Adapun perhatian penguasa Umayyah dalam membentuk majelis sastra itu karena perhatian penguasa Umayyah sangat besar pada pencatatan kaidah-kaidah nahwu, juga perhatian terhadap pemakaian bahasa Arab dan pengumpulan syair-syair Arab dalam bidang syariah, hitobah, dan
berkembangnya seni prosa. Usaha yang tidak kalah pentingnya pada masa dinasti Umayyah ini dimulainya bidang penerjemahan tentang ilmu-ilmu dari bahasa lain ke dalam bahasa Arab, seperti ilmu kimia, ilmu kedokteran, dan ilmu falak. Sekian hal yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.